Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Adriani dan teman saya Karen Pratama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas akhir yang berjudul Analisis dan Pemodelan Sistem Informasi Akuntansi pada UMKM Daifukumochi. Laporan proyek ini menganalisis dan memodelkan sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan UMKM Daifukumochi. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, laporan ini mengkaji penerapan sistem dalam proses bisnis nyata, khususnya pada skala UMKM. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan yang diberikan oleh Karen pertama. Kepada Karen dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Ada latar belakang dan tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi mendorong UMKM untuk mengelola bisnis secara profesional. Sistem informasi akuntansi yang efektif membantu pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan informasi keuangan secara akurat. UMKM Daifukumochi menghadapi tantangan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan arus kas. Rumusan masalah: bagaimana proses bisnis siklus pendapatan di UMKM Daifukumochi, bagaimana pemodelan sistem informasi akuntansi yang sesuai, dan apa kelebihan dan kelemahan sistem saat ini dalam mendukung pengelolaan pendapatan. Tujuan penelitian: mengkaji proses bisnis siklus pendapatan, memodelkan sistem informasi akuntansi menggunakan flowchart, dan menganalisis kelebihan serta kelemahan sistem yang berjalan saat ini. Gambaran umum UMKM Daifukumochi. Nama usaha yaitu Daifukumochi, jenis usaha merupakan usaha mikro atau makanan ringan. Tahun berdiri 2024, produksi harian ada sekitar 60 pieces per hari dengan harga jual 5.000 per piecesnya. Daifukumochi adalah UMKM perseorangan yang memproduksi mochi homemade dengan berbagai varian rasa. Usaha ini dijalankan mandiri oleh pemilik, mencakup produksi pemasaran, penjualan, keuangan, pengemasan, dan pengiriman. Sistem informasi yang digunakan masih sederhana, meliputi Microsoft Excel untuk pencatatan, Instagram dan WhatsApp untuk pemasaran dan pemesanan, serta e-wallet atau transfer bank untuk pembayaran. Produksi, produk, dan sistem informasi yang digunakan. Varian produk mochi. Ada mochi rasa stroberi coklat, anggur coklat, wow coklat, oreo coklat, anggur cream cheese, dan juga mangga cream cheese. Sistem informasi yang digunakan. Daifuku Mochi menggunakan sistem informasi sederhana dan manual, yaitu ada Microsoft Excel untuk pencatatan penjualan, mencatat arus kas, dan stok bahan baku. Instagram dan WhatsApp untuk pemasaran dan pemesanan. Ada juga e-wallet, GoPay, dan Dana, dan transfer bank untuk melakukan pembayaran. Catatan fisik atau manual, backup atau pencatatan tambahan. Analisis siklus pendapatan. Yang pertama, pemesanan. Pelanggan melakukan memesan melalui via WhatsApp atau Instagram. Lalu pemilik mencatat detail pesanan. Selanjutnya, konfirmasi dan estimasi. Pemilik mengkonfirmasi pesanan dan menyiapkan estimasi waktu dan pembayarannya DP atau PO. Produksi dan pengemasan. Pemilik melakukan produksi mochi sesuai pesanan, dikemas higienis dengan label varian, lalu melakukan pengiriman atau
pengambilan. Produk diserahkan langsung, bisa melalui COD atau via ojek online. Bukti transaksi dicatat. Selanjutnya, penerimaan kas dan pencatatan. Pencatatan tunai atau transfer ke buku kas harian dan jurnal penjualan. Siklus pendapatan dipilih sebagai fokus karena merupakan inti operasional UMKM makanan. Siklus ini mencerminkan alur masuk kas dari penjualan, penting untuk kelangsungan usaha, karena sistem pre-order. Alur kas ini krusial untuk menghindari kehilangan data atau kekeliruan pencatatan. Pemodelan sistem informasi akuntansi dengan flowchart. Flowchart ini menggambarkan proses bisnis siklus pendapatan Daifuku Mochi dari pemesanan hingga pencatatan kas. Karena usaha mikro, semua proses dilakukan oleh pemilik. Model ini bertujuan menunjukkan alur dokumen, mengidentifikasi titik pencatatan, menilai efisiensi, dan menjadi dasar perancangan sistem yang lebih baik. Simbol-simbol dalam flowchart, yaitu ada terminator untuk memulai dan mengakhiri proses. Selanjutnya, ada proses seperti kotak persegi, yaitu melambangkan kegiatan atau langkah. Dan juga ada input-output untuk memasukkan atau keluaran data. Dan juga ada decision, simbol seperti belah ketupat, yaitu untuk pengambilan keputusan. Seperti yang terlihat pada layar tampilan, yaitu ada gambar flowchart yang menggambarkan siklus pendapatan mochi. Yang awalnya pelanggan melakukan pemesanan, selanjutnya menerima dan mencatat pesanan. Selanjutnya, apakah pelanggan sudah melakukan pembayaran? Jika ya, selanjutnya memproduksi mochi sesuai pesanan. Dan selanjutnya mengemas mochi dan siap diantar atau diambil. Selanjutnya, pesanan dikirim atau diambil oleh pelanggan. Selanjutnya, diterima pembayaran lalu mencatat penerimaan kas dan diakhiri oleh transaksi penerimaan kas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Karen. Saya akan melanjutkan materi, yaitu analisis kelebihan dan kelemahan sistem. Kelebihannya adalah sederhana dan cepat, yaitu respon cepat terhadap pesanan. Yang kedua, fleksibel, yaitu mudah menyesuaikan produksi dan pengiriman. Yang ketiga, yaitu minim hambatan komunikasi, yaitu keputusan langsung dieksekusi. Yang keempat, konsisten pencatatan, yaitu pemilik rutin mencatat transaksi. Ya, kelima, yaitu kontrol penuh, yaitu data terpantau langsung oleh pemilik. Selanjutnya kelemahan. Kelemahan ada manual, yaitu rawan salah input, tidak ada validasi otomatis. Yang kedua, risiko kehilangan data, yaitu tidak ada backup digital teratur. Yang ketiga, yaitu tidak terintegrasi. Pencatatan tidak terhubung stok atau laporan. Yang keempat, yaitu rentan kesalahan. Human error tinggi, minim verifikasi. Yang kelima yaitu minim verifikasi. Kesalahan atau kecurangan sulit terdeteksi. Dan yang terakhir tidak ada pemisahan tugas, yaitu bertentangan prinsip pengendalian internal. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Proses bisnis UMKM Daifuku Mochi masih sederhana dan dijalankan sepenuhnya oleh pemilik. Siklus pendapatan meliputi pemesanan, pembayaran, produksi, dan pengiriman. Sistem informasi akuntansi masih manual dan belum terdigitalisasi.
Meskipun efisien dalam skala kecil, sistem ini memiliki kelemahan dari sisi pengendalian internal dan kedalam data. Sarannya yaitu gunakan software akuntansi sederhana seperti Accurate Light, buku kas, aplikasi pos gratis. Yang kedua yaitu terapkan dokumen transaksi standar seperti nota, invoice, kwitansi digital. Ya, selanjutnya yaitu pisahkan fungsi dasar seperti produksi, penjualan, kas untuk kontrol internal. Selanjutnya itu lakukan backup data rutin ke cloud. Selanjutnya itu kembalikan flowcard menjadi DFD atau BPMN jika usaha berkembang. Sekian diskusi dari kelompok saya. Maaf Jika apabila ada ada kata yang kesalahan kata, salah. mohon dimaafkan. Assalamualaikum Kalau ada warahmatullahi kata mohon wabarakatuh. dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.